Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Raja Raja di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dengan banyak nikmat-Nya dan menyiapkan semua kebutuhan kita. Menyiapkan semua kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini, sehingga kita bisa fokus menunaikan tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Demikian banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga Allah berikan semua kebutuhan kita, memberikan semua yang kita inginkan di dunia ini, dan kalau dihitung nikmatnya itu, maka kita tak mampu untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Maka syukur merupakan kewajiban kita semua untuk terus kita lantunkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggunakan nikmat yang ada untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama solusi preventif yang Nabi sampaikan dalam banyak hadisnya, dalam sikap dan perilaku beliau di dalam rumah tangganya, yang merupakan bagian yang sangat penting dalam meminimalisir adanya problematika di rumah tangga yang kita miliki. Dan berikut juga ada solusi di sana dari Nabi ketika ada di sana muncul problem yang pasti akan menimpa setiap keluarga dalam rumah tangganya. Di antara hal-hal yang penting yang beliau sampaikan dalam sikap, dalam tingkah laku beliau, dalam muamalah beliau kepada para istrinya adalah menunaikan hak-hak muasyarah zaujiyah, hak-hak yang berhubungan dengan hubungan suami istri, secara khusus di dalam rumah beliau. Ini penting sekali karena menyangkut sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an sebuah perintah kepada kita semua untuk berhubungan baik, bergaul baik dengan para istri, merupakan suatu hal yang sangat penting yang dalam mempertahankan sebuah rumah tangga, dalam menyeimbangkan kondisi sebuah rumah tangga yang tentunya tidak lepas daripada terpaan fitnah, terpaan godaan dari syaitan yang berusaha untuk merusak sebuah rumah tangga agar mereka berpisah, agar mereka bercerai, agar mereka kemudian tidak saling mencintai dan tidak mendapatkan ketenangan di rumah tersebut. Dan demikianlah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin pun menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana urgensi muasyarah zaujiyah atau bergaul antara suami istri, dan membolehkan banyak hal dan banyak keadaan, sampai-sampai dalam posisi haid pun syariat Islam bolehkan suami untuk bergaul dengan istrinya kecuali wajima ataupun berhubungan suami istri intim. Kita lihat bagaimana
hal ini terjadi ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nikmat, namun juga sebuah ujian, yaitu adanya syahwat, adanya syahwat. Sehingga dengan syahwat ini seorang manusia bisa merasakan keindahan dunia, bisa menikmati eh, keindahan dunia ini, namun juga bisa membuat mereka terlena dan akhirnya menjadi kufur, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14, "Zunnal nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya." Dihiasi untuk manusia itu hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, berupa wanita, anak-anak, ya, harta benda yang berlipat-lipat berupa emas dan perak, kuda perang, ya, ternak, pertanian, dan mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, sehingga dari sisi ini semua dapatkan bahwa akan terjadi sebuah keindahan sebuah rumah tangga apabila manusia mampu menyampaikan syahwatnya tersebut pada posisi yang baik, yang tepat, dan tidak kurang, tidak lebih. Ya. Sini bagaimana ya, manusia diberikan sebuah tabiat ya, untuk menyukai adanya mata perhiasan dunia ini. Dan Nabi pun demikian menjelaskan dalam hadis yang sampai beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Ya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang saleh. Apabila wanita yang saleh adalah sebaik-baiknya perhiasan kehidupan dunia ini, tentunya ya, tidaklah mengherankan bila kita mendapatkannya ya, menjadi bagian daripada kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pernah menyampaikan hal ini sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurrata 'aini fis salati." Nabi katakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum." Ya, dibuat cinta kepadaku, membuat aku cinta dari dunia kalian, an-nisa, wanita, at-tib, minyak wangi, dan jadikan qurratu aini ya, hiburan Nabi kita Muhammad SAW tadi di salatnya. Sini kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa manusia punya tabiat yang tidak bisa ditinggalkan oleh mereka, yaitu ya, cinta kepada wanita, ya, cinta kepada yang baik-baik dan indah, ya, serta ya, dijadikan hiburan Nabi pada salat. Si Nabi kita Muhammad SAW ingin membimbing kita semua, ya, membimbing kita semua, ya, agar kita meninggalkan sikap-sikap rohbaniyah, ya, atau meninggalkan dunia, tidak mau menikmati dunia, ya, dan fokus dengan akhirat saja. Yang waktu itu ya, berkembang ya, di mereka dengan adanya rohbaniyah, yaitu para pendeta yang tidak menikah. Nah, dan mereka anggap sebagai sesuatu yang besar, sesuatu istimewa bila seorang itu tidak menikah.
meninggalkan syahwat wanita, ya, kemudian fokus pada ibadah. Oleh karena itu ketika sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un, ya, ingin tabattul, ingin membujang selama hidupnya, Nabi kita SAW melarangnya dan mengatakan kepada dia, innallaha qad abdalana birruhbaniyati al-hanafiyatus samhah. Ya, Allah telah mengganti kita, ya, telah mengganti ruhbaniyah dengan hanafiyah samhah, dengan agama yang lurus, yang samhah, yang mudah. Oleh karena itu, jadilah pernikahan sebagai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, berkata keras kepada para sahabat yang ingin tidak menikahi wanita dengan mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu walakin asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku puasa dan berbuka, aku salat dan tidur, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Sebuah ungkapan sangat keras Nabi kita Muhammad SAW ketika para sahabat ingin fokus ibadah saja bagi siang malam dan menganggap adanya sang istri bersamanya akan mengganggu atau menyita waktunya. Dan kalau dipikir, memang demikian. Orang yang fokus ibadah, maka dia berpikir adanya istri yang punya hak-hak harus tunaikan 1, 2, 3, 4, mungkin banyak sekali. Juga harus menyisakan waktu untuk dia, untuk keluarga, ya. Tentu akan mengurangi kuantitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berpikir alih-alih ibadah ini untuk tidak memiliki istri, tidak menikah. Nabi kita Muhammad SAW melarang dengan sangat keras dengan mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW samping, ya, memperhatikan sisi ini, ya. Juga demikian juga Allah Subhanahu wa taala menampilkan kepada kita sebuah gambaran cukup jelas bahwa manusia itu dihiasi kepada manusia cinta syahwat, dan tidak mencelanya. Tidak mencelanya. Ya. Dan mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu semua. Bahkan Nabi memuji wanita saleh sebagai khairu mata'id dunya. Ya. Dalam rangka agar kaum muslimin, ya, bisa berumah tangga, menikah, mencari wanita yang salehah untuk dinikahinya karena ia mendapatkan sebaik-baiknya perhiasan dunia ini. Ditambah lagi dengan larangan beliau kepada para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat yang ingin tidak menikah. Dan beliau tambah dengan yang lainnya dengan mengatakan wa fi budir ahadikum sadaqah. Ada pada kemaluan salah seorang kalian sedekah. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah seorang kita, seorang kami, ya, mendatangkan syahwatnya, artinya mengeluarkan syahwatnya dan ia mendapatkan pahala? Dan bagaimana tasawur ataupun pandangan para sahabat ketika melihat hal seperti itu? Apakah benar bahwa kita hubungan seksual, hubungan jima itu mendapatkan pahala? Maka beliau menjawab, ara'aitum
law wada'aha fi haramin akan alaihi fiha wizrun. Gimana pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku? Seandainya orang tersebut meletakkannya pada yang haram, apakah ia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian juga jika meletakkannya pada hal yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Nabi mengatakan sedemikian hebatnya, sedemikian detailnya, menunjukkan bahwa hal ini bukan perkara mudah, bukan perkara yang remeh, namun perkara yang penting ya, dalam menjaga keutuhan rumah tangga seorang muslim. Berapa banyak dengan sebab ini muncul problem ya, dan berapa banyak dengan sebab ini rumah tangga bisa damai dan tentram dengan segala kekurangan yang lain yang ada pada keluarga tersebut. Hal ini disampaikan oleh kita semua ya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memasukkan ya, hubungan suami istri sebagai ibadah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa ya, yang muqassir ya, yang meremehkan hal seperti ini, berarti dia juga meremehkan penunaian hak-hak yang merupakan bagian yang penting dalam sebuah rumah tangga. Maka Nabi pernah mengatakan dalam sebuah yang lainnya, wa inna lizaujika 'alaika haqq. Sesungguhnya pada istri kalian ada hak atas kalian. Sehingga menunjukkan bahwa permasalahan ini ya, yang tampak tabu dibicarakan oleh sebagian orang ya, ternyata mendapat perhatian yang cukup besar dalam Islam ya, cukup besar dalam Islam. Bahkan Nabi lebih lanjut lagi menyampaikan ya, lebih dalam lagi menyampaikan ya, ketika menyebutkan bahwa al-mar'ah salihah, wanita yang saleh itu adalah termasuk as-sa'adah, termasuk dari kebahagiaan. Dan demikian tampak sekali pengertian kebahagiaan menurut Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya terbatas pada kelezatan maknawi. Bukan hanya pada kepuasan maknawi. Namun juga menyangkut ya, bentuk yang hissiyah atau yang nampak, yang dapat dilihat, dapat dinikmati. Lihatlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, arba' minas sa'adat. 4 hal termasuk daripada sa'adah. Al-mar'atus salihah, perempuan yang soleh. Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Wal jarus saleh, tetangga yang soleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang baik, yang nyaman. Dan bagaimana Nabi kita menyampaikan demikian sangat jelas sekali bahwa minas sa'adah, kata Nabi kita Muhammad SAW, adalah wanita yang soleha. Nyata orangnya ada fisiknya, ya, terlihat, merupakan sa'adah. Bukan semata-mata kita pahami bahwa bahagia itu adalah hanya sekedar perasaan maknawiyah, ya, atau ketenangan dalam hati saja, tidak ada yang fisiknya. Ini ada minas sa'adah al-mar'us salihah. Juga al-maskan al-wasi', rumah yang luas. Wal jarus saleh, tetangga yang saleh. Dan al-markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Ini semua minas sa'adat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian keadaannya, bahwa muasyarah bizaujiyah
pergaulan suami istri di rumahnya merupakan perkara yang penting diperhatikan kita semua dalam rangka untuk mencegah munculnya problematika rumah tangga. Karena ketidaktepatan ataupun ketidakbenaran dalam melaksanakan muasyarah zaujiyah ini, ya, itu akan membuat problem dalam rumah tangga kita. Akan menimbulkan problematika di rumah kita. Maka solusinya adalah dengan solusi yang preventif. Ya. Diberikan hak-hak dengan baik dalam hal ini, diperhatikan dengan baik dalam hal ini, agar tidak muncul permasalahan yang bisa berakibat kepada perceraian dan yang lainnya. Termasuk juga ya, kita dapatkan banyak godaan zaman sekarang ini, munculnya perselingkuhan, mungkin karena ya, tidak pernah memperhatikan permasalahan yang seperti ini. Di mana sang laki-laki tidak mampu menunjukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, dan sang perempuan pun demikian juga tidak mampu menjaga pandangan dan juga kemaluannya. Maka Islam memberikan perhatian ya, dari mulai menyampaikan bahwa Allah memberikan manusia ini hubuh syahwat dan mengatakan bahwa perempuan, anak, harta benda itu semua adalah mata'ul hayati dunia. Dan Nabi pun demikian menyampaikan bahwa dunia mata, dunianya adalah perhiasan, dan yang sebaik-baiknya adalah mar'ah yang salihah. Dan Nabi juga menyampaikan bahwa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Ditambah juga dengan beliau ya melarang para sahabatnya untuk tidak menikah. Ya, dan menjadikan nikah sebagai sunnahnya beliau. Dengan lafaz aman raghib an sunnati falaysa. Dan beliau pun menjadikan hubungan suami istri berpahala, artinya satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah juga ya, menyebutkan al-mar'ah salihah sebagai sebuah bentuk kebahagiaan yang akan didapatkan manusia atau kaum muslimin ya, dalam kehidupan di dunia. Demikian kita lihat bagaimana perhatian Islam terhadap permasalahan ini ya, dan semoga kita semua dimudah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memperhatikan hal tersebut dengan baik, karena Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan setiap kita menikah ya, ada pesan untuk muasyarah bil ma'ruf dalam khutbah nikah yang biasa ada di masyarakat. Untuk bagaimana contoh penerapannya ya, yang Nabi lakukan di rumahnya, insya Allah kita akan sambung pada perjumpaan pekan depan tentang bagaimana Nabi menunaikan muasyarah bil ma'ruf di rumah-rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit bermanfaat untuk menggugah kita memperhatikan hal seperti ini, karena ini merupakan bentuk daripada menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustadz, jazakumullahu khairan materi bahasan nasihat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al Ustadz seputar tema yang dibahas atau permasalahan rumah tangga, silakan bisa menelpon, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Ya, Ustazah. Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Anak mau bertanya, anak kan sudah bercerai 2 kali dalam berumah tangga.
Ya, Dan silahkan itu dilanjut. bisa membuat anak jadi merasa trauma. Apakah itu was-was dari syaitan, Ustaz? Iya, Ya, baik. syukran, Itu Ustaz. saja, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Alhamdulillah, eh, kita di dunia ini emang selalu Allah uji dengan ujian-ujian ya yang kita kadang-kadang tidak mengerti dan tidak tahu sebelumnya. Namun tentunya sebagai seorang muslim yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun." Nah, menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya itu baik. Walisa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada itu kecuali pada seorang mukmin. Apa itu? Nabi sampaikan dengan jelas setelahnya, ya, in asabathu dharra sabara fakana khairal lah. Ya, kalau menimpanya dia madarat, hal yang merugikan, yang tidak disenangi, yang menyusahkan, dan yang sejenisnya, ya, duka, sedih, ya, maka dia bersabar. Nah, maka itu baik baginya. Atau maka itu adalah kebaikan baginya. Karena dapatkan pahala atas kesabarannya. Sehingga banyak ya dapatkan para ulama soleh dahulu yang mampu mensyukuri musibah yang menimpanya. Dan cukuplah Nabi kita Muhammad sebagai contoh dalam hal ini. Yang bila terkena hal yang tidak diinginkan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Dan ketika mendapatkan kenikmatan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, sehingga dengan sabarnya ia mendapatkan pahala. Nah, kemudian apabila ida asabatum sarra syakara, kalau mendapat kemudahan, nikmat, ya, suka, bahagia dan lain sebagainya, maka dia bersyukur, fakana khairun lah. Maka dia itu kebaikan baginya. Jadi mukmin itu selalu baik dalam semua keadaannya. Maka saudari sebagai seorang wanita tentunya bisa melihat semuanya. Ya, bahwa perceraian yang ada itu merupakan bentuk musibah menimpa. Atau ujian yang Allah beri kepada kita, ujian keburukan. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita mampu mengambil pelajaran darinya, kita bisa memperbaiki diri kita. Ini yang paling penting sekali. Kemudian mampu meraih pahala besar, ya, dengan kita bersabar atas musibah yang menimpa tersebut. Dan yakinlah bahwa Allah itu sudah menjanjikan kepada kita kemudahan dari kesusahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kata para ulama, Allah berikan kesempitan sekali dan dua kemudahan. Sehingga perceraian yang ada pada ibu ya, sampai 2 kali. Nah, tentunya sebagai seorang mukmin, ya, seorang muslimah mengambil pelajaran dulu. Kenapa sebabnya? Kok bisa saya bercerai 2 kali? Untuk dianalisa, apakah itu memang mutlak kesalahan sendiri atau memang itu merupakan bagian daripada kesalahan orang lain? Tapi yang jelas bahwa semua musibah itu kita punya peran di sana. Kita punya peran di sana. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa kita. Tapi juga ikut menyalahkan diri sendiri dengan melihat apakah saya memang sudah benar dalam hal ini. Sudahkah saya menunaikan semua perintah Allah dan Rasulnya dalam saya sebagai seorang istri atau tidak? Nah, sehingga hal itu membuat seorang mukmin bersabar, ya, dan kemudian melihat kembali apakah saya harus trauma? Jawabannya tidak bertrauma. Tidak boleh trauma. Ya. Sebab ia melihat, ya, yang pertama gagal, ada penyebabnya. Yang kedua gagal, ada penyebabnya. Yang ketiga harus, ya, berusaha menghindari, ya, sebab-sebab kegagalan yang sebelumnya, ya, dengan melihat, ya, apakah
dengan menikah 3 kali ini akan memberikan kebaikan atau tidak memberi kebaikan kepada ibu. Demikianlah wanita yang mukminah. Contohnya para sahabat dahulu. Ada sahabat yang menikah sampai 5 kali, ada 4 kali, ada 3 kali. Dan tidak ada trauma dalam hal ini. Ya. Karena mereka memandang semua itu adalah yang takdir Allah Subhanahu wa taala dan ujian bagi dia. Ya. Namun mereka bukan sekedar hanya bersabar dalam artian menyerah, namun berusaha memperbaiki keadaan yang ada sehingga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencari suami yang mampu membawa ia ke surganya. Maka bila ada nanti suami yang mau menikahi ibu, ya, laki-laki yang menikahi ibu, dan ibu rasa mampu membawa ibu ke surga, walaupun mungkin butuh dengan pengorbanan, ya, susah dan payah, itu bagian daripada jalan menuju surga, terima, menikahlah. Tidak perlu kita trauma di dunia ini, karena semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta untuk bersabar dan bersabar dan bersabar sampai Allah mencabut nyawa kita menghadapnya dengan penuh pahala dan ketakwaan. Allah alam bissawab. Baik, terima kasih Al-Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi ibu yang bertanya dan kita yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, masih kami akan mengangkat pertanyaan dari penelpon kembali. Silakan penelpon kedua kami coba sapa. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Pak Rudi di Cibubur, Pak Pak Ustadz. Rudi, silakan pertanyaannya, Iya. Bapak. Saya mau bertanya tentang ini, Pak Ustadz. Kebetulan saya menegur ibu mertua saya Iya. terkait di mana adik ipar saya itu menitipkan anaknya itu dari pagi sampai malam, di mana ibu saya itu kadang mengeluh capek segala macam. Apakah itu dosa, Ustadz, si adik ipar saya itu? Dan ketika ditegur malah saya yang dijauhi, karena sepengetahuan saya dosa ketika menitipkan anak dari pagi sampai malam, apalagi si ibu sampai mengeluh kecapean. Mohon penjelasannya, Ustaz. Adik iparnya bekerja barangkali atau ada hal lain ya, Iya, Bapak suami ya? istri bekerja, Oh, Masya betul. Allah. Baik, baik. Iya. Subhanallah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Bapak punya rasa sayang sama mertua, ya. Tidak ingin melihat mertua susah, ya, ataupun mengeluh kesusahan. Tapi ini memang problem yang kita harus cermati baik-baik, dan kalau menegur pun bagusnya dengan cara baik-baik dan musyawarah. Karena saya melihat walaupun bisa fenomena yang ada di sekarang ini di sebagian kaum muslimin, itu ketika mereka mengejar dunia, nah, sebanyak-banyaknya, ya, bukan secukupnya, sebanyak-banyaknya, maka akhirnya sang bapak sudah bekerja putang-panting, dirasa nggak cukup juga, akhirnya ibu bekerja semuanya. Tentunya kalau dua-duanya bekerja, maka anak itu akan terlantar di rumahnya. Maka kadang ya, sang anak, karena biasa di sebagian masyarakat di Indonesia ini, ya, itu sangat mudah untuk menitipkan anak-anaknya ke ibunya, ya, atau ke neneknya anak-anak tersebut. Ya. Dengan tidak ada sama sekali rasa bersalah ataupun apa, bahkan terkadang kayak hal yang sepele dan hal yang lumrah kayaknya seperti itu. Maka hal seperti ini, ya, walaupun kita katakan tidak benar, ya, tapi memang perlu adanya sebuah kebijaksanaan dari kita semua untuk bisa memahamkan dulu, ya, bahwa itu bukan sikap yang baik, ya, bukan sikap yang baik, ya, dan itu gak mungkin bisa setiap hari dibuat demikian. Karena sisi yang pertama, bahwa pendidikan sang nenek kepada cucunya relatif, ya, lebih kepada perasaan saja, sehingga relatif tidak akan mampu membimbing anak itu menjadi anak yang lebih baik,
atau yang ideal. Yang kedua, kesibukan orang tua yang berlebihan hanya dengan alasan mencukupi kebutuhan yang dimilikinya merupakan alasan yang salah. Alasan yang salah. Bila sampai meninggalkan hak-hak anak tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Artinya seandainya ibunya pun ikhlas ataupun ridho senang dengan anaknya diserahkan kepada sang nenek, tetap itu tindakan yang tidak tepat. Karena ibu bapaknya tidak mampu menunaikan hak-hak anak tersebut. Anak punya hak atas orang tuanya. Nah, ini yang dipahamkan kepada adik tersebut, adiknya bapak tersebut dengan baik-baik sehingga dia paham bahwa dia itu sebetulnya tidak ideal memberikan anaknya ke orang tuanya. Baru kemudian dipahamkan juga bahwa ibu itu sudah usia mungkin lebih tua dan punya kemampuan keterbatasan yang ada. Maka kalau menitipkan ke sana, maka bagaimana berupaya agar ibu itu tidak capek, tidak lelah, sehingga ada upaya yang baik dari mereka untuk kompromi dalam hal ini. Seandainya anaknya itu diserahkan kepada pembantu rumah tangga, yang lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Makanya dalam Islam itu ada bahasa bila orang tuanya itu tidak mampu mengurusi anak tersebut, karena pisah, maka halalna hak pengasuhan kepada ibunya. Ibunya sang ibu atau neneknya dari pihak ibu. Nah, memang secara teori nenek itu lebih perhatian, lebih sayang kepada cucunya, dan lebih perhatian kepada cucunya. Jadi yang dipahamkan bukan nitipkannya, tapi pahamkan bahwa mereka harus memberikan waktu kepada anak tersebut dan jangan sampai menjadikan ibu sebagai bemper, sebagai sandaran dalam pembinaan anak tersebut. Baru kemudian nanti akan muncul kepahaman ini dan insya Allah tidak akan suudzon kepada bapak yang menegurnya, bahkan mungkin juga akan berterima kasih, bahkan bisa jadi perbaikan pada mereka lebih daripada ditegur langsung dan kemudian tersinggung dan menganggap bahwa kakaknya tidak pernah tahu, nggak mau tahu dengan susahnya adiknya tersebut. Jadi perlu sikap yang bijaksana dalam menegur adik tersebut. Insya Allah sikap tidak berdosa karena memang itulah upaya untuk menegur dan memahamkan adik tersebut. Yang jelas jangan putus, tetap sambung. Dia memutuskan, kita nyambung. Artinya walaupun mereka memutuskan hubungan, kita tidak memutuskan, kita tetap sambung. Karena yang dinamakan orang yang nyambung adalah orang yang menyambung ketika diputuskan hubungan tersebut. Semoga manfaat. Allah bitur. Baik, terima kasih untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ikhwatal Islam, masih kami angkat satu pertanyaan berikutnya dari penelpon. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Saya Ibu Sari dari Bekasi, Pak Ustadz. Silakan. Saya mau bertanya, saya janda menikah dengan seorang duda, Pak Ustadz. Waktu itu kami menikah siri. Status suami saya waktu itu sudah pisah rumah dengan istrinya sudah kurang lebih 2 tahun. Tapi secara hukum negara itu belum didaftarkan pisahnya Pak Ustadz sampai saat ini. Nah itu gimana ya Pak Ustadz dengan status perkawinan saya yang seperti ini? Apakah saya harus menikah ulang lagi di KUA ya Pak Ustadz untuk mendaftarkan status perkawinan saya Pak Ustadz? Iya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Baik, terima kasih interaksinya, pertanyaannya. Barakallahu fiik wa iyyak. Nah, silakan Ustadz. Kalau pernikahan sirinya memenuhi syarat-syarat sah pernikahan, ada wali yang menikahkannya, wali dari ibu, kemudian ada saksi yang menyaksikannya, maka sah secara agama pernikahan tersebut. Namun bila ingin lebih sempurna, tentunya didaftarkan.
ke lembaga yang mencatat pernikahan. Dan ini dikenal adanya KUA, ya, atau pengadilan agama, atau juga catatan sipil. Ya. Nah, apa gunanya? Gunanya kalau kita kemudian daftarkan, itu tidak mesti menikah lagi. Nah, makanya sangat dianjurkan pada kaum muslimat ataupun muslimin yang menikah dengan cara siri, artinya tidak dengan sepengetahuan negara, untuk mencatatnya dalam surat bersegel atau bermaterai. Ya, bahwa telah terjadi pernikahan pada hari ini jam sekian, ya, dengan walinya fulan, ya, yang menikahkan putrinya dengan si fulan, dan resmi terjadi pernikahan yang sah sesuai dengan agama dan tanda tangan saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut, sehingga dengan surat itu, ya, insya Allah bisa didaftarkan ke lembaga pencatat pernikahan agar disahkan dalam hal ini. Permasalahannya adalah ketika ia berpoligami. Ya. Ini dapat berpoligami walaupun sudah dikatakan telah pisah dengan istrinya 2 tahun lamanya, tapi secara hitungan negara, ya, ini masih dinamakan berpoligami, sehingga harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam aturan negara. Namun dikatakan dalam kaidah bahwa semua urusan aturan yang dibuat manusia, maka masih ada negosiasi, masih bisa diutak-atik dalam hal ini. Ya, berarti dengan hukum syariat yang tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi utak-atiknya, sudah baku. Tapi kalau aturan manusia masih bisa, ya, negosiasi dengan cara-cara yang tentunya tidak melanggar aturan negara. Oleh karena itu, pada Ibu bagusnya yang didaftarkan ke lembaga-lembaga tersebut agar resmi secara negara juga, karena nanti banyak hal-hal yang terkait dengan surat menyurat ini kepada ibu dan juga anak-anak ibu nanti. Ya. Maka jangan diremehkan permasalahan legalitas negara, karena itu menyangkut, ya, maslahat kepada ibu, suami ibu, dan juga kepada anak-anak yang akan lahir nanti. Yang kedua, sampaikan pada suami untuk segera saja menceraikan yang pertama. Karena 2 tahun ditinggal atau dipisah seperti itu bukan hal yang baik. Ya, bukan hal yang baik. Karena selama ia belum pisah dengan sang istri itu secara perceraian yang resmi atau perceraian yang sesuai dengan syariat Islam, maka tentunya ia tetap akan menanggung tanggung jawabnya sebagai suami kepada sang istri tersebut. Dan itu punya hak atasnya. Wa inna li zaujika 'alaika hak. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Menyangkut hak nafkah lahir dan batin. Maka apabila suami memang sudah lama 2 tahun tidak lagi bergaul dengan sang istri, maka mintalah dia untuk menceraikannya dengan cara-cara yang sudah ada dalam syariat, ya. Sampaikan saja talak kepada dia, kemudian diurus, ya, perceraiannya di pengadilan agama, sehingga ibu bisa lebih nyaman, ya, dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Insyaallah ta'ala kami akan menikahkan anak kami, tetapi calon wanitanya adalah anak di luar nikah. Nanti kami akan menikahkannya dengan wali hakim. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah boleh ketika ijab qabul binti ayah biologisnya disebutkan? Karena kalau tidak disebut dan atau memakai binti ibunya akan menimbulkan pertanyaan bagi kerabat atau saudara, rekan-rekan kami yang ikut menyaksikan, dan dari sanalah kemudian terbuka aib
dari calon wanitanya. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Demikianlah ya efek buruk dari sebuah perzinahan. Kita kadang berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Kita sudah melanggar, namun kita nggak pengen mendapat efek pelanggaran kita tersebut. Ini merupakan sebuah teguran kepada semua kita semua untuk hati dengan perzinahan. Karena efeknya sangat berat sampai pernikahan anak yang kita yang hasil daripada perzinahan tersebut. Saya sampaikan usulan atau solusi dalam hal ini, bahwa sebetulnya tidak disebutkan binti dalam sebuah akad tidak masalah. Karena KUA yang akan menikahkan mengatakan, misalnya saya nikahkan fulanah ini mewakili negara atau mewakili aja niabatan anha sebagai wali hakim atas pernikahan tersebut. Dan tidak ada yang dengar, tidak ada yang akan mempermasalahkan, karena disampaikan bahwa nikahan fulan ini ada namanya misalnya Siti, saya nikahkan Siti ini, saya kira nggak masalah. Atau dengan cara yang lebih aman lagi, nikahnya di kantor KUA aja, di kantor KUA, nikahnya kantor KUA, sehingga tidak akan menimbulkan efek lebih besar lagi. Tapi seandainya pun timbul masalah atau efek, itu adalah efek yang buruk, ya kita sebagai seorang muslim yang mengakui telah bertobat kepada Allah dari kesalahan tersebut, mestinya siap dengan efek yang muncul dari akibat itu. Ya. Ini sebuah resiko. Ya. Kita mesti berdada lebar, ya. Kita siap menerima resiko yang ada bila itu tidak memungkinkan lagi ditutupi. Artinya, ya, ada cara-cara yang mungkin bisa diterapkan dan itu tidak syariat. Tadi menikah di KUA, sampaikan sama KUA terbuka, minta solusinya, ya. Nanti KUA menikahkan di kantor KUA, kan hanya saksi 2 orang cukup. Nah, kemudian dibawa ke walimatul urus, sampaikan bahwa telah menikah, ya, di kantor KUA tanggal sekian, jam sekian, dan sah. Ada surat dari surat KUA-nya, sehingga insya Allah itu lebih baik, ya, daripada di tempat yang ramai takut kemudian timbul masalah. Tapi seandainya pun misalnya dengan itu kok terbuka aib tersebut, yaitu sebuah resiko. Sebuah resiko yang memang merupakan bagian daripada efek kesalahan yang pernah terjadi. Jadi semuanya hendaknya berlapang dada dengan segala keadaan yang ada, namun bila ingin ditutupi, usahakan tidak melanggar ketentuan syariat dalam hal ini. Karena tidak boleh menasabkan nama bapak yang bukan bapak kandung dengan pernikahan yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Selanjutnya dari pesan singkat kedua kami angkat dari Saudara Abu Umamah di Sumbawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimanakah jika di dalam rumah tangga terjadi konflik, kemudian ada pihak keluarga istri, dalam hal ini kakak ipar, yang turut serta mengadukan permasalahan konflik rumah tangga kepada mertua. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Permasalahan ini kita lihat kepada kebutuhannya. Karena kadang-kadang problem rumah tangga itu tidak bisa diselesaikan berdua. Ya.
suami dan istri. Saya butuh orang ketiga. Butuh orang ketiga. Bila dilihat dan dirasa bahwa ipar itu nanti bisa memberikan solusi, ya, atau melibatkan keluarga istri atau mertua itu akan bisa memberikan solusi terbaik bagi rumah tangga Anda, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, tapi apabila dirasa nanti akan memperkeruh keadaan, bahkan memperparah keadaan, maka jangan libatkan mereka dalam hal ini. Jadi, semuanya kembali pada maslahat yang kita inginkan. Karena saya lihat ada masalah rumah tangga yang selesai dengan berdua. Ya, ada yang harus butuh orang ketiga. Kadang orang ketiga itu orang asing atau orang jauh, ya, bukan kerabatnya ada, mungkin ustadz atau yang lainnya. Atau orang ketiga ini adalah kerabat kita. Ya. Berapa banyak campur tangan ipar itu membuat rumah tangga itu lebih baik. Ya, karena dia mampu menasihati adiknya, ya, dan mampu mengarah adiknya. Atau mampu melerai, ya, dan memberikan solusi adil untuk keduanya. Bahkan kadang-kadang campur tangan mertua pun, ya, itu bagus. Ya. Tapi apabila berlebihan, ya, tentunya bisa merusak keindahan sebuah rumah tangga. Maka antum lihat sendiri bagaimana kondisi yang ada dan pastikan bahwa campur tangan mereka tidak memperkeruh keadaan dan tidak memperparah permasalahan yang ada di antara pasangan suami istri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Barakallahu Fik. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan dan nasihatnya. Ayah saya melarang untuk menikah dan ayah saya sudah sepuh dengan alasan karena tidak ada yang merawat atau mengurusnya. Kemudian saya pun menikah siri tanpa memberitahu ayah. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah pernikahan saya ini ya Ustadz? Dan mohon maaf di sini tidak disebutkan apakah laki-laki atau perempuan yang bertanya ini. Barangkali ada ulasan yang akan Ustadz sampaikan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Banyak ya dapatkan para wanita ataupun para kaum muslimin yang tergesa-gesa dalam menikah tanpa memperhatikan para wali dan maslahat para wali. Tentunya apabila kita itu mampu bernegosiasi dengan sang wali, baik sebagai laki-laki atau sebagai wanita, tentunya akan lebih baik dan maslahat kalau wali itu menjadi wali pernikahannya. Namun bila wali tersebut ternyata menghalang-halangi, tak ingin keburukan kepada anaknya, maka di sana ada solusi ataupun cara dengan mediasi. Ya, mediasi dengan KUA atau pengadilan agama yang nanti memberikan solusi kepada anak-anak itu, pada pasangan tersebut dan juga orang tua walinya, ya, dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini kadang-kadang tidak pernah dipikirkan atau nggak mau susah. Ya, tidak baik ya. Seorang itu ingin mendapat kebahagiaan, namun pengennya semuanya mudah, nggak mau tak ada masalah. Harusnya tampak bagaimana kita memperjuangkan yang kita inginkan, ya, dengan sebaik-baiknya. Dan para ulama mengatakan bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah. Karena di antara syarat sah pernikahan adalah
dengan ridhonya wali. Dan wali itulah orang tua pada asalnya. Oleh karena itu, banyak yang saya dapatkan di masyarakat kita yang memudahkan atau meremehkan masalah ini. Sehingga akhirnya mereka nikah dengan wali hakim, itu nggak jelas hakimnya siapa. Ya. Kadang ustadz di pondok, kadang kepala pesantren, kadang juga asal ustadz, kadang juga temannya sendiri. Ya. Itu wali hakim semua kata mereka. Ini juga nggak benar. Ya. Semua itu punya kaidah, punya aturan yang baku dalam Islam. Karena wali hakim itu ya, adalah istilah untuk sultan. Ya, yang kata Nabi, as-sultanu waliyun liman laisa lahu wali. Sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Nah, yang namanya sultan itu yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, sultan. Yaitu pemerintah. Pemerintah itu yaitu pemerintah dan jajaran yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi bidang tersebut. Kalau pernikahan berarti KUA, pengadilan agama atau catatan sipil yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi pernikahan warga negaranya. Itulah namanya hakim, wali hakim. Ya. Bukan semua orang yang yang jaga punya ilmu agama adalah wali hakim, tidak demikian. Bila di media pun nggak jadi, ya, maka bisa dialihkan. Ya, dialihkan perwaliannya kepada wali yang abad, yang lebih jauh. Kakeknya, ya, mungkin juga saudaranya, atau juga mungkin anaknya. Ya, kepada yang lebih jauh untuk jadi walinya. Dan itu sudah ada aturannya, ya, sudah ada ketentuan dalam Islam, dan juga digunakan ya, di KUA dalam masalah ini. Oleh karena itu, ya, nasihat kepada para kaum muslimin yang ingin menikah, menikahlah dengan baik-baik. Bila orang tua tidak merestui, bernegolah dengan orang tua. Saya yakin orang tua Anda mencintai Anda. Hanya saja mungkin ada opini yang tidak benar pada orang tua tersebut. Maka perbaiki opininya. Sehingga nanti bisa merestui, ya, dan bisa kalau nggak menikahkan dia bisa merestui dan bisa mewakilkan orang lain untuk menikahkan saudari. Dan biasanya perempuan, ya, karena wali itu yang punya adalah perempuan, bukan laki-laki. Oleh karena itu harapan saya kepada kaum muslimin, ya, bahwa ini jangan dianggap remeh karena pernikahan, ya, tanpa wali yang sah, ya, itu pernikahannya tidak sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Setelah 3 pesan singkat yang kami ajukan, kami kembali berikan kesempatan bagi Anda melalui telepon. Kami coba sapa untuk Anda. Naam. Silakan. Ya, sudah masuk barangkali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaannya, ke inti pertanyaan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Itu. Mohon maaf dikecilkan dulu volume TV atau radionya karena ada feedback yang mengganggu, Bu, ya. Iya. Silakan. Iya, Pak. Ya, sudah. Ya, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, Pak. Saya sering mengingatkan suami kalau sholat itu supaya tepat waktu. Karena kerjaannya di ladang. Mantang karet itu. Nah, maksud saya tidak usah dipantang semuanya. Terus ditinggal gitu. Tapi suami kadang-kadang marah. Tidak bisa tepat waktu itu. Paling jam 2. Apakah itu termasuk wawailul lil musholin, Pak? Iya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada permasalahan yang cukup penting, ya, yang perlu kita sampaikan sebelum menjawab ini, yang banyak tidak diperhatikan oleh kaum wanita ketika menyampaikan nasihat ataupun
teguran kepada suaminya. Ada bahasa laki-laki itu ingin dihormati, wanita ingin dimengerti. Terkadang wanita pengennya ingin dimengerti saja dan tidak mau tahu dengan suaminya. Sehingga cara menegurnya, kadang-kadang menegurnya itu tidak dengan cara hormat. Sehingga akhirnya sang suami itu terkesankan, ya, kayak disalah-salahkan, ya, dan akhirnya enggan untuk menerima nasihat sang istri tersebut. Mungkin timingnya atau yang lainnya. Sehingga akhirnya komunikasi yang harusnya bagus jadi berantakan hanya karena, ya, cara yang tidak tepat dalam hal ini. Nah, laki-laki punya ego sendiri, ya, ya tentunya tidak mudah ya untuk disampaikan sebuah nasihat, sebuah teguran dari sang istri bila tidak tepat cara penyampaiannya. Ini saya khawatir terjadi seperti itu. Karena orang yang bekerja di kebun ladang biasanya emang sangat-sangat sulit untuk melihat waktu. Ya. Kalau di ladang, ya, sangat sulit untuk melihat waktu, kecuali mereka yang betul-betul, ya, tertanam dalam jiwanya iman yang kuat, yang menganggap bahwa sholat di masjid adalah sebuah kewajiban yang besar untuknya. Nah, harusnya sang ibu memulai dengan menyampaikan tentang pentingnya sholat di waktunya, berjamaah di masjid. Ya. Sebab yang tidak punya pemahaman kewajiban sholat jamaah di masjid, ya, maka dia meremehkan, menganggap remeh waktu. Karena yang punya waktu pasti, ya, dalam sholat berjamaah itu di masjid. Ya. Kita saja misalnya, ketika hujan deras, ya, adzan berkumandang, kita nggak wajib ke masjid. Itu kita kadang-kadang sholatnya molor. Artinya memudah-mudahkan untuk tidak tepat pada awal waktu sholat. Ya. Itu pada orang yang biasa berjamaah di masjid, namun ada udzur karena hujan deras tidak ke masjid. Nah, bagaimana bila dia ini tidak menganggap wajib sholat di masjid? Sehingga bagi dia penting kan sholat berjamaah di rumah, atau mungkin yang penting saya sholat. Waktu yang penting jangan keluar dari waktu sholat. Jadi ini penting untuk kita sampaikan kepada ibu juga yang lain-lainnya, ya, bahwa sikap sang suami itu mungkin dari sebab pengetahuan dia. Kalau dia memandang tidak ada kewajiban berjamaah, maka dia mengatakan, ngapain saya meninggalkan kerjaan saya, nggak wajib berjamaah. Nah, sehingga pengennya apa? Yang penting tidak keluar dari waktu. Kemudian yang kedua, kalau dia mengatakan memang wajib berjamaah, hanya tidak di masjid, hanya penting berjamaah dengan istrinya, anaknya, atau yang lainnya. Tentunya untuk memudahkan dia meninggalkan pekerjaannya ketika adzan berkumandang, itu juga susah. Tapi kalau dia sudah memahami kewajiban berjamaah di masjid, saya yakin, ketika adzan dia sudah pulang. Karena dia mikir bahwa di masjid itu paling pol 4 jam atau 20 menit akan dikumandangkan qomat dan kemudian sholat berjamaah. Sehingga ia berusaha untuk melepas pekerjaannya karena khawatir ketinggalan berjamaah di masjid tersebut. Nah, untuk mengatakan apakah dia itu masuk dalam wailul musallin, tidak bisa juga kita katakan demikian. Karena pengetahuannya mempengaruhi hal itu.
Sehingga semua orang yang sholat masih di waktunya, itu masih dengan sholat adaan. Ya, tidak qadhaan. Ya, sehingga akan sulit kita bawa ke sana, ya, karena memang mereka menganggap bahwa mereka tidak melalaikan sholat, mereka sholat pada waktunya, ya, cuman tidak di awal waktu. Dan sholat di awal waktu hanya afdhaliyah atau sunnah saja. Nah, sehingga jangan dihukumi dengan hukuman Bapak ini masuk dalam ayat wailul lil musallin. Nah, atau mengatakan sholat munafik yang dikatakan idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Jangan, ya. Tapi dipahamkan sang Bapak, ya, bahwa ini ada kewajiban sholat berjamaah di masjid. Nanti baru bisa sholatnya itu di awal waktu. Perlu adanya sebuah cara yang baik dalam menyampaikan itu kepada sang suami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu. Selanjutnya kami kembali untuk menerima penelpon dari Anda semua pendengar dan pemirsa. Silakan. Ya, silakan. Naam. Ya, silakan. Dikecilkan, mohon maaf Bapak atau Ibu yang sudah masuk. Silakan, dengan siapa dari mana? Baik. Masih belum bisa tersambung. Kami terlebih dahulu angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dari Umu Ubay di Kepulauan Riau yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan solusinya untuk ibu rumah tangga yang kadang berselisih faham dengan suami disebabkan qadarullah karena seringnya istri kecapean dan membuat suara istri agak tinggi di hadapan suami, dan ini memicu selisih faham dan pertengkaran. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Sebuah hal yang penting, ya, yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri itu adalah saling mengenal pasangannya. Mengenal tabiat pasangannya secara umum, atau mengenal laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Dan mengenal tabiat khusus per orang dari pasangan tersebut. Nah, itu penting untuk adanya komunikasi yang baik. Kemudian, sang istri harus mampu menyampaikan kepada suami, ya, apa yang menjadi kendala dalam rumah tangganya. Ya. Sehingga apabila memang kerja kecapean, ya, suami tahu ini istri sedang capek, ngomongnya ngelantur, ngomongnya keras. Gitu. Sehingga ia mampu memahami dan akhirnya mampu memaafkan atau menyadari hal tersebut. Ya. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, ya, ini akan timbul masalah. Ya. Sehingga Nabi sampaikan tentang bagaimana komunikasi suami istri yang baik itu, ya, diungkapkan dalam sebuah hadis, ya, yang cukup masyhur. Ya, rahimallahu amra'an qam minal laili fasalla wa aiqada ahlaha, ya, atau aiqada zaujatahu, ya, atau ahlahu, ya. Fa in abad nadada fi wajhiha alma. Ya. Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam hari, lalu salat, ya, dan membangunkan istrinya. Ya. Kalau enggan, dia akan percikan air ke wajah sang istri tersebut sampai bangun. Hal ini tampak sekali bagaimana komunikasi yang bagus antara pasangan tersebut. Ya. Tidaklah, ya, membuat sang istri marah-marah ketika dipercikan air ke wajahnya.
dan juga tidak membuat sang suami segan untuk membersihkan air ke wajah istrinya, agar mereka bisa menunaikan sholat malam bersama. Si menunjukkan bahwa komunikasi antara pasangan itu berjalan lancar dan baik. Ini tentunya diawali dengan saling memahami tabiat masing-masing, saling memahami keadaan masing-masing. Nah, saya lihat apabila ibu sampaikan bahwa ibu sedang capek, suaranya keras, suami malah timbul respon yang negatif dari sang suami, maka berarti harus ada perbaikan komunikasi antara ibu dengan sang suami. Sehingga nanti ibu menyadari keadaan suami dan suami menyadari keadaan ibu dengan sebab komunikasi yang baik tersebut. Jadi ini adalah faktor komunikasi ya, yang perlu diperbaiki oleh ibu dengan suami. Coba ajaklah bicara ya, baik-baik ya. Kemudian ambil waktu yang baik, buat komunikasi yang baik, sampaikan saja bahwa saya kalau capek kerja saya akan bersuara keras, mohon tolong diperhatikan, maafi, ya, dan diambil hati dan sebagainya macamnya. Sehingga ketika suami melihat ibu marah-marah, dia tahu ibu sedang capek dalam pekerjaannya. Dan itu tidak akan membuat persisihan insyaallah taala bila sudah saling mengetahui keadaan masing-masing. Jadi intinya adalah bagaimana ibu bisa berkomunikasi kepada suami agar suami paham bahwa kalau ibu itu bersuara keras, bersuara ketus, itu tandanya sedang dalam keadaan kelelahan akibat pekerjaan yang banyak. Dan siapa tahu dengan itu suami mau membantu pekerjaan ibu sehingga nanti ibu merasa lebih nyaman dan tidak terlalu capek dengan pekerjaan yang ada. Allah alam bisawab. Ditambah juga kalau bisa ya, zikir ya, Nabi nyampaikan kepada Fatimah yang kelelahan bekerja di rumahnya untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 34 kali. Dan itu cukup bagus untuk menguatkan diri kita, karena zikir itu akan menguatkan jiwa dan juga fisik seorang manusia. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kembali kami akan sapa dari pendengar dan pemirsa via telepon. Silahkan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dari Tasli, dari Bandung. Ya, silakan Pak Tasli, pertanyaannya. Ini ada seorang bapak yang katakanlah bapak ini mau menikahkan anaknya. Dia beragama Kristen, kemudian anaknya ini agama Islam. Yeah. Kemudian si bapak ini masuk Islam. Masuk Islam, tapi setelah dia mewakili anaknya menikah, setelah berjalan waktu, dia masuk lagi ke Kristen. Nah, pertanyaannya, apakah pernikahannya ini sah atau tidak? Yeah. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak Tasli. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu. Silakan Ustaz. Wa iyyakum. Nah, silakan Ustaz. Pernikahannya sah. Pernikahannya sah kenapa? Karena bapak itu ketika menikahkan dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Ya, dan kita tidak diminta untuk menanyakan ini muslimnya sungguh-sungguh ya. Karena apa itu masuk Islam, dia menikahkan anaknya. Kemudian kalau setelah dia murtad, ya, maka itu hukumnya berbeda. Tidak mempengaruhi akad tersebut. Akad tetap akad. Sehingga pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Sebab ketika menikah, namanya kondisi sudah muslim. Dan murtadnya dia setelahnya tidak mempengaruhi pernikahan tersebut. Allah alam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan di kesempatan berikutnya masih kami akan angkat dari penanya via telepon. Silakan. Ya, masih belum tersambung. Kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya dari pendengar kita di Aceh. Apakah salah bagi saya sebagai istri memberikan nasihat kepada suami agar juga memperhatikan keluarga, istri dan ketiga anaknya, karena saat ini suami lebih cenderung lebih memperhatikan keluarga atau orang tuanya yang masih dalam kondisi sehat dan masih kuat. Apakah nasihat terbaik bagi saya sebagai istri di dalam menghadapi suami yang kurang memperhatikan keluarga dan ketiga anaknya dibandingkan dengan orang tuanya? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Sikap yang baik insya Allah ta'ala adalah pertama tentunya bersabar ya. Tentunya apa? Bersabar. Itu merupakan kunci kemenangan ibu dalam segala hal. Nabi katakan inna ma'as sabri an-nasr. Yang kedua, ya, membuat komunikasi yang baik dengan sang suami. Karena di antara tuntutan sabar adalah bisa berkomunikasi dengan baik dengan suami. Agar suami mengerti bahwa ada hak-hak istri dan anaknya pada diri dia. Dan ini bisa langsung, bisa dengan perantara. Yang ketiga, ibu lihat mengapa suami bersikap demikian. Tentu ada di sana faktor pendorong atau faktor yang membuat ia sampai full ya, memperhatikan keluarganya sehingga lalai dari keluarga dia sendiri atau dengan anak dan istrinya. Ini cukup penting untuk diketahui agar nanti bisa mencari solusi, memahamkan suami bahwa ia pun punya kewajiban untuk memperhatikan istri dan anak-anaknya. Mungkin karena pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah terhadap birrul walidaini. Sehingga akhirnya ia tidak merasa bahwa ia adalah bapak daripada anak-anaknya, suami dari istrinya. Maka perlu ada pelurusan pemahaman padanya. Atau karena memang desakan kuat dari keluarga dia, membuat ia harus perhatian ke sana. Dan ibu tidak memberikan sebuah tarikan agar ia perhatian kepada ibu dan anak-anak. Nah, maka perlu ibu sampaikan dan ibu upayakan bagaimana sang suami juga memberikan perhatian kepada ibu dan juga anak-anak. Karena kadang-kadang sang suami menganggap istri saya itu, anak saya itu nggak butuh perhatian banyak dari saya karena mereka cukup mandiri, cukup hebat dan lain sebagainya. Sehingga ia memberikan perhatian yang lainnya kepada keluarga. Nah, opini seperti ini terjadi. Berapa banyak suami itu karena husnudzonnya dia kepada istri dan anak-anaknya,
mengatakan, wah saya sudah mandiri, anak saya juga mandiri, sehingga mereka nggak butuh perhatian saya, tidak butuh bantuan saya. Justru yang butuh adalah ibu saya, bapak saya, adik-adik saya. Sehingga akhirnya perhatiannya kepada adik-adiknya, kepada masalah-masalah keluarganya, itu menyita waktunya, menghabiskan waktunya, ya, dan ia tidak berikan kepada anak istrinya karena opini itu. Karena opini mereka tidak terlalu butuh kepada sang laki-laki atau sang suami tersebut. Ini juga perlu dilihat kembali. Ya. Karena pengalaman pun demikian. Ya. Ya. Banyak pengalaman pun demikian terjadi, dan itu ya, disebabkan karena opini ini. Oleh karena itu, banyak ya yang ngeluh seperti ini, gak hanya ibu ya. Itu terjadi, dan setelah kemudian sang istri mampu memberikan sebuah sinyal ya, kepada sang suami bahwa anak dan istrinya juga membutuhkan perhatiannya, dia akhirnya bisa membagi perhatiannya dan bisa bersikap baik. Artinya tetap perhatian dengan keluarganya tanpa meninggalkan peran ia dalam membantu orang tua dan juga kerabat-kerabatnya. Jadi perlu ada apa? Ada upaya untuk itu. Dan yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada sang suami sehingga ia mampu bersikap baik ya, menunaikan hak-haknya keluarga, hak-haknya istri, hak-haknya anaknya, sehingga nanti jadi bahagian bagi ibu sekeluarga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Untuk selanjutnya ada waktu 5 menit ke depan untuk kita berikan kesempatan terakhir dari penelpon. Kami persilakan bagi Anda. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini begini Pak Ustaz, mau tanya tentang kalau kita itu apa itu kalau orang kalau mulai memperingati. Gimana Bapak atau Ibu? Ini kalau orang Kristen itu kan kalau dia Lebaran begitu Pak Ustaz. Iya. Nah kalau dia mau memperingati hari Natal kan, apa kita boleh mengikutinya Pak Ustaz? Kalau di sini kan katanya itu kita itu menghormati begitu. Ya, jadi pertanyaannya, apakah boleh mengikuti peringatan-peringatan agama lain dalam rangka menghormatinya, begitu ya? Ya begitu. Soalnya kan kalau di sini ya semuanya begitu, katanya itu untuk menghormati. Di daerah mana? Mohon maaf, domisilinya? Kita ini di daerah Palembang sini Pak Ustaz. Di Palembang ya, baik. Nah, kalau di sini kan semuanya begitu Pak Ustaz. Sudah itu nanti kalau kita orang Islam menunaikan kita Lebaran Islam, ya itu ya sama Pak Ustaz. Ikut merayakan juga begitu ya? Ya begitu Pak Ustaz. Jadi bagi kita ya bagaimana kalau tidak begitu ya Pak Ustaz. Ya, baik. Ya, Pak Ustaz. Baik, terima kasih atas interaksinya. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Yang perlu kita benahi adalah kata menghormati ya. Menghormati itu tidak mesti mengikuti. Ya. Menghormati tidak mesti mengikuti. Ya. Demikian juga ketika mereka menghormati kita yang hanya punya satu Tuhan, Allah. Toh mereka juga tidak ikut juga mengatakan Allah itu hanya satu. Tuhan hanya satu. Begitu juga kita menghormati mereka. Kita menghormati bahwa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menghormati. Bila lebih dari itu, namanya bukan menghormati.
namun mengikuti. Dan ini nggak benar. Ya, kita diminta untuk tidak mengikuti agama lain. Kita hanya diminta untuk menghormati saja. Oleh karena itu, ya, fatwa MUI Indonesia ya, itu melarang kita ikut serta dalam peringatan tersebut. Nah, karena memang Islam ya punya peringatan sendiri, yaitu Idul Adha, Idul Korban sama Idul Fitri, ya. Dan mereka juga punya acara sendiri. Ya. Kita tidak mengikuti mereka, ya. Sebagaimana juga kita tidak minta mereka mengikuti acara yang kita miliki. Maka ya, tidak boleh mengikuti acara-acara mereka karena bertentangan dengan akidah kita, ya, bertentangan dengan akidah yang kita miliki, ya, dan kita menghormati, ya, dengan tidak mengganggu acara mereka, ya, tidak juga kita mengganggu ataupun mungkin mengobrak-abrik ya acara yang mereka miliki. Mereka lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama mereka, kita punya agama kita. Itu saling menghormati, saling menghormati. Artinya amalkanlah ya agama kamu sesuai dengan keyakinan kamu dan kami mengamalkan keyakinan yang kami miliki. Tidak mencampur adukan keyakinan sehingga akhirnya ya, malah enggak jelas lagi. Jadi kita menghormati namun tidak mengikuti ajaran tersebut ya dengan ikut meramaikan acara-acara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz jawaban dan nasihatnya, dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir. Barangkali ada penutup untuk di akhir perjumpaan ini, silakan Ustadz. Alhamdulillah kita berharap dengan kajian kita ini semakin membuka wacana kita, membuka cakrawala kita bahwa Allah itu menetapkan Islam sebagai agama yang Allah ridhai karena memang agama yang bisa memberikan rahmat pada alam semesta. Ajaran-ajarannya semuanya memberikan maslahat kepada hamba-hamba Allah untuk bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Lihatlah bagaimana ya, Islam memandang sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga dengan demikian lengkapnya dan memberikan solusi sebelum terjadinya problematika dan memberikan solusi ketika sudah munculnya permasalahan. Nah, sehingga kelengkapan Islam ini harusnya menumbuhkan dalam diri kita semakin tebal iman kita, semakin kuat keyakinan kita akan kebenaran agama Islam. Ya. Demikian juga kalau kita melihat kepada contoh Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang sangat lengkap dan detail sampai masalah rumah tangganya. Ya. Maka didapatkan bahwa kita nggak butuh dengan ajaran-ajaran lainnya. Kita sudah Allah cukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sudah dijabarkan para sahabat, para ulama, ya, kepada kita semuanya sebagai tuntunan yang kita pakai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lainnya hanya untuk melengkapi dalam artian untuk menguatkan saja. Ya. Menguatkan bahwa Islam sudah lengkap, Islam sudah sempurna, ya. Tinggal kita mau tidak mempelajarinya. Ya, mau tidak bersungguh-sungguh mempelajarinya. Meluangkan waktu, tenaga, harta untuk bisa mempelajari ajaran Islam yang lengkap, yang sangat rahmatan lil alamin. Dalam makna sebenarnya, bukan dalam makna pengertian orang-orang yang mengungkapkan rahmat lil alamin artinya tidak lagi komitmen dengan ajaran Islam. Ya. Artinya kita itu
Dikata rahmatul alamin, kata mereka, kalau kita itu mau mengikuti agama lain dan tidak komitmen dengan agama sendiri, ini salah. Ya. Justru dengan kita itu komitmen dengan ajaran Islam akan jadi rahmat bagi alam semesta. Contoh sederhana saja, cadar. Kita menggunakan pak istri kita menggunakan cadar. Maka itu rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Kalau dengan adanya itu, maka akan tertutup pintu-pintu perzinahan. Ya, yang akan membuat kehancuran di alam semesta ini. Dengan adanya hijab itu, seorang bisa menjaga dirinya dan tidak akan mau berbuat hal-hal yang bisa membuat orang lain terjerumus dalam perzinahan. Demikian juga orang yang melihatnya ingat dengan Allah, ingat dengan agama Islam, sehingga tidak berani mengganggunya bila punya iman di hatinya. Nah, dan alangkah naifnya, sangat ironis sekali, orang yang mengaku punya ilmu agama, dianggap ulama, dianggap kiai, dianggap ustadz, kemudian melecehkan atau merendahkan satu di antara tuntutan dan tuntunan syariat Islam ini. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin sekalian, kita semua berupaya untuk belajar kembali dengan benar Islam, dan kemudian kita berusaha bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada kaum mukminin seluruhnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan ucapan syukur kepada Allah, kemudian kepada teman-teman Roja, kru Roja yang sudah berusaha untuk mensukseskan acara ini, bahkan juga kepada teman-teman di studio mini di Ponpes Ukhuwah Sukoharjo yang sudah meluangkan waktu tenaga untuk bisa kerjasama dalam menyampaikan program kita ini. Semoga Allah berkati kalian semua dan juga kita semua, dan juga terakhir kepada pemirsa dan juga pendengar Roja yang setia untuk mengikuti kajian yang ada. Semoga kita semua diberikan hidayah, petunjuk dan taufiknya untuk bisa menjadi muslim yang baik dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.